Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini dunia tani akan menjawab satu pertanyaan dari netizen maupun subscriber dunia tani ya. Itu tentang daun bawang. Jadi pertanyaannya seperti yang ini ya teman-teman ya, bisa dilihat di layar HP Anda. Nah, jadi intinya daunnya panjang-panjang, tapi setelah panjang itu rebah ya, bisa dikatakan seperti kena moler teman-teman ya. Oke, simak saja video kali ini, nanti akan saya jawab ya di pertengahan video maupun di akhir video ya. Makanya tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapat manfaat dan tidak rugi menonton video kali ini ya. Kita langsung saja ya. Sebelum kita jawab untuk pertanyaan dari sahabat tani ya, dunia tani akan melakukan perawatan daun bawang ya. Perawatannya simpel sekali. Dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang mulsa, gunanya mulsa dari organik dan menanam bibit daun bawang seperti ini itu ya, dari bibit atau dari batang. Nah, caranya ada dan bisa dilihat ya. Yang ini baru umur 2 hari dan yang sebelah sini ini sudah memasuki 4 hari AST. Seperti ini keadaannya ya. Normal teman-teman. Jadi meskipun bibit itu dijemur 1 bulan ya, sudah kering itu aman. Oke, dan saya akan melakukan pemupukan teman-teman ya. Bisa dilihat pupuknya ini banyak sekali yang bertanya, pembuatan pupuk POC nya gimana Pak? Sudah sering saya bagikan pada teman-teman ya. Tuh, jadi seperti ini sudah mengalami dekomposisi dan itu bahannya juga dari rumput, dari gulma ya. Tuh. Oke, langsung saja ya kita melakukan pemupukan POC. Nah, untuk dosis ini biasanya kan sering ditanyakan teman-teman ya. Kalau menggunakan organik ya, organik itu aman, meskipun kebanyakan aman ya, tidak masalah. Kekurangan juga aman. Beda dengan pupuk kimia ya, pupuk sintetis. Itu kalau kebanyakan di tanaman menjadi ngefek gitu loh, ada efeknya ya. Tapi kalau organik ini tidak teman-teman, tidak ada efeknya sama sekali. Jadi untuk dosis dunia tani biasanya memakai satu gayung ini kurang lebih ya 1,5 liter ya teman-teman, itu dicampur air dengan gayung ini kurang lebih 5-4 gayung tuh ya. Itu dosisnya dunia tani. Kalau tidak memakai juga tidak masalah, tapi kan boros ya teman-teman. Tapi kalau kita memakai campuran air itu merata, jadinya merata. Di sisi lain, ketika musim hujan seperti ini, kita kalau kebanyakan pupuk POC itu tanah kita menjadi becek teman-teman. Jadi kelembapannya terlalu tinggi, basah, akhirnya pH-nya menjadi basah. Tuh. pH basah itu bukan karena tanahnya basah terus, tidak teman-teman ya. Jadi pH basah itu ya tanahnya memang nggak bisa kering, biasanya sering terendam air, itu menjadi pH-nya menjadi basah. Oke, jadi aktivitas dunia tani ya, aktivitas saya itu seperti ini hari-hari teman-teman ya. Kalau sore pulang kerja ya menyiram tanaman, merawat tanaman yang ada di pekarangan belakang rumah ya. Dan itu pun saya belajar secara riset, secara memahami tanaman itu sendiri gitu loh. Jadi saya bagikan pada teman-teman. Dulu saya menanam daun bawang itu biasanya kan kalau teman-teman menanam daun bawang itu kan dari sisa dapur ya bibitnya. Nah, sisa dapur ditanam. Nah, biasanya memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan awalnya juga ini dunia tani menanam daun bawang ini hanya 1 rumpun saja dari bahan dapur. Alhamdulillah berhasil, dan saya kembangkan lagi, saya tanam kok jadinya jelek. Itu kenapa? Saya cari lagi teman-teman, permasalahannya di mana. Ternyata setelah saya tahu, kalau bibit yang tidak dijemur dan langsung kita tanam itu menjadi moler. Jadi ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang teman-teman tanyakan tadi ya. Itu ada hubungannya teman-teman ya, untuk daun bawang ini. Oke, dari sini bisa dipahami ya, bisa mengerti, bisa memahami kemana arah
ya obrolan kita teman-teman ya. Oke, langsung saja ya kita jawab. Jadi banyak faktor ya untuk daun bawang ini. Kalau daunnya itu rebah, itu banyak faktor. Yang satu kekurangan sinar matahari ya, yang dua dari yang seperti saya bilang tadi, bibitnya langsung ditanam, bukan bibit sudah melalui istirahat dulu, disetreskan dulu, baru contohnya disetreskan itu dijemur teman-teman ya, seperti jagung, seperti daun berambang. Kalau bahasa Jawanya berambang teman-teman, tapi kalau bahasa Indonesianya itu adalah bawang merah ya. Itu kan harus dijemur melalui penjemuran dulu ya. Nah, kenapa kok harus dijemur ya? Jadi logikanya begini, setelah tanaman itu, bibit itu dijemur, itu kekurangan nutrisi, kekurangan unsur hara. Jadi dia mempertahankan diri supaya nanti kalau ada unsur hara, ada nutrisi, dia langsung bisa hidup lagi. Tuh, supaya dia bertahan hidupnya itu kan seperti itu. Itu kenapa bibit semua harus dijemur teman-teman ya. Yang pertama, yang kedua menghindari jamur, gitu ya. Itu pasti umum ya teman-teman ya, menghindari jamur itu pasti umum. Oke, dari sini bisa diambil kesimpulan ya. Jadi jawabannya yang pertama adalah bisa karena kekurangan sinar matahari. Yang kedua bisa karena medianya terlalu lembab, terlalu basah ya, itu. Dan yang ketiga ya dari bibit itu biasanya langsung ditanam langsung tanpa melalui penjemuran. Oke, untuk pertanyaan sudah dijawab ya. Jadi ini aktivitasnya bisa dilihat ya. Daun bawang memang sekarang tidak seperti yang di video 1 bulan yang lalu ya, banyak sekali subur-subur, karena memang ini sudah di replanting ya, sedikit replanting. Apa tuh replanting? Jadi replanting itu adalah pembaruan teman-teman ya. Jadi sudah sedikit demi sedikit dipanen lalu ditanam lagi. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan sampai 2 bulan yang akan datang, bisa dilihat, nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman juga seperti apa hasilnya ya. Jadi bertani itu sebenarnya simple, tidak ribet dan sederhana ya. Bahannya pun tidak, untuk bibit, pupuk itu tidak usah beli pun bisa teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya, tuh. Dan ini adalah bibit yang saya sebar kemarin ya, 3 hari yang lalu kalau tidak salah. Itu bibit sawi sudah mulai kecambah teman-teman, saya kasih tunjuk. Nah, ini bisa dilihat ya, sudah mulai kecambah. Ini bibitnya sudah lama ya, sudah hampir 1 tahun. Itu saya awetkan. Cara pengawetannya gimana Pak? Sudah ada videonya di channel ini teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan abu bakaran kayu tuh ya. Dan ini media yang nanti akan saya tanam itu. Oke, kita lanjut ke tanaman tomat ya. Tanaman tomat ini tomat sayur teman-teman ya, sudah mulai memasuki masa generatif. Ini untuk tingginya sudah sekitar 1 meter ya. Ini secara organik, tidak ada unsur kimia, dan sudah mulai berbuah tuh. Nah, perawatannya sangat simpel, nanti akan saya kasih tunjuk di video selanjutnya tentang perawatannya gimana. Itu caranya mudah sekali. Dan ini tanaman gambas ya, gambas dunia tani sudah mulai generatif juga tuh, banyak sekali bakal buahnya teman-teman. Dan ini padahal awalnya dulu ya, itu daunnya dihabiskan dibuat pupuk, sekarang sudah mulai generatif. Ini tomat ya, ada 2 batang di sini saya tanam secara organik teman-teman ya, tanpa menggunakan kimia sama sekali. Maksudnya kimia sama sekali itu tidak menggunakan pupuk sintetis, pupuk yang beli teman-teman, tidak menggunakan pupuk buatan pabrik ya. Kalau buatan sendiri ya pasti itu loh. Jadi banyak faktor ya, organik dan kimia itu banyak faktor. Bedanya juga banyak sekali. Kalau kita salah mengartikan ya gimana ya, organik juga kimia, kimia juga organik, maksudnya itu teman-teman ya. Yang maksudnya organik itu kita bahannya itu tidak beli, tidak buatan pabrik tapi buatan sendiri ya, itu namanya organik tuh.
Oke, ini perawatan yang awalnya, cabangnya itu untuk tomat itu dibuang. Nah ini baru 2 hari yang lalu ya, 2 hari ST saya tanam sudah mulai menunjukkan, dan ini umur 1 bulan teman-teman. Nah ini 1 bulan tuh, dan ini umurnya 3 bulan, ada yang umur 1 bulan juga. Nah dikasih mulsa untuk apa namanya, gulma ini, apa tidak kelembapannya tidak terlalu Pak, karena kan musim hujan. Nah gitu kan. Jadi dinyatakan di sini rajin selalu menaikkan tanahnya agar bedengannya itu tinggi. Jadi setelah hujan itu langsung ke bawah airnya teman-teman. Oke, itu saja saya bagikan ya, semoga bermanfaat. Sudah kami jawab, sudah dinyatakan jawab tentang pertanyaan daun bawang ya, kenapa daunnya bisa patah-patah, bisa lunglai ya. Jadi jawabannya adalah itu, bisa menjadi kekurangan sinar matahari yang pertama, yang kedua dari bibit penanamannya langsung ditanam tanpa melalui penjemuran, yang kedua adalah kelembapan tanah, yang ketiga ya. Oke, saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.